Como se o tempo parou, tua imagem gira e nunca cessou num loop lento. A vida ficou e meu coração nunca voltou. Untuk mengawali kegiatan kita agar senantiasa mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama dan utama sekali, marilah kita panjatkan puji beserta syukur. Hari ini kita diberikan kesehatan untuk melakukan kegiatan yang sangat begitu penting dalam suatu organisasi. Alhamdulillah, kita sudah melaksanakan. Semoga jadi manusia berwibawa. Pelatihan dasar kepemimpinan adalah sebuah kegiatan di mana mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan kepemimpinan. Salah satu tujuan dasar kepemimpinan adalah membentuk karakter santri untuk lebih mandiri dan memiliki jiwa kepemimpinan, menumbuhkan jiwa kooperatif kepada santri agar mampu dia bekerja sama sesama pengurus organisasi, tidak saling menjatuhkan, tetapi saling mendukung, saling membahu, sehingga apa yang menjadi harapan pondok dan juga menjadi batu loncatan bagi kami untuk melakukan bakat dan minat sesuai dengan keinginan santriwan dan santriwati. Lewat wadah inilah Ananda bisa menampung bakat dan minat adik-adik Anda, dan nantinya kita bisa melakukan jenis perlombaan. Perlombaan ini juga ada tingkat sekolah, kemudian tingkat provinsi, bahkan tingkat nasional. Kami pondok sangat berharap kerjasamanya ini sehingga membuahkan hasil yang sangat luar biasa. Santriwan dan santriwati yang berbahagia, Ustaz Wakil Pimpinan, Ustaz wa Ustazah Waka, kami dari kesiswaan melaporkan kegiatan latihan dasar kepemimpinan organisasi Tarbiyah Islamiyah yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu dan Minggu tanggal 17 sampai 18 Oktober tahun 2025 dengan tema Pemimpin Muda Islam, mengabdi dengan ilmu, membimbing dengan akhlak. Adapun jumlah peserta kelas 11 itu sebanyak 26 orang. Kemudian jumlah kelas 10 29. Total keseluruhan 58. Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Ustadz pimpinan pondok yang telah memberikan izin untuk melakukan kegiatan ini, dan semoga kegiatan ini bermanfaat bagi santri kita dan kegiatan ini diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kegiatan ini kami mohon kepada Ustadz Wakil Pimpinan untuk membuka secara resmi kegiatan kita ini. Awal kita buka dengan pantun, kemudian kita tutup juga dengan pantun. Bunga mawar indah mereka di tengah taman bunga melati. RDK ini penuh masalah. Santri Munawarah
dapat mengatasi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan kepada Ustazah Wakil Pesantren atas sambutan dan arahannya. Dan sambutan sekaligus membuka acara latihan dasar kepemimpinan Organisasi Santri Tarbiyah Islamiyah Pondok Pesantren Madinatul Munawwarah. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Ustadz Kepala Madrasah Sanawiyah. Kepada Ustadz Afrizal kami persilahkan. Puji syukur ucapan alhamdulillahirabbil alamin selalu kita ucapkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah selalu dan senantiasa melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita bersama hingga detik ini kita masih mampu berdiri kokoh, duduk bersama, bertatapan muka, bertemu di kelas Pondok Pesantren Madinatul Munawwarah ini dalam rangka latihan dasar kepemimpinan. Puji syukur ucapan seterusnya salawat berikan salam Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mari bersama-sama kita hadiahkan kepada Nabi besar kita Nabi Yuna wa Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Mukarram yang sama-sama kita hormati Ustazah Waka Kurikulum Ustazah Yuli Fatmawati, khususnya sama kita hormati Ustazah Waka Kesantrian Ustazah Yen, sekaligus pembina OSTI di Pondok Pesantren Madinatul Munawwarah, dan tak lupa kepada kakak-kakak dari mahasiswa PPM dari UIB, dan khususnya kepada ketua panitia ya yang luar biasa pagi hari ini, sibuk luar biasa ya, sangat sibuk sekali. Mudah-mudahan beliau diberi kesehatan oleh Allah SWT. Amin amin ya Allah. Dan kepada seluruh santriwan dan santriwati peserta LDK pada hari ini. Baik santriwan dan santriwati, sebelum saya buka agenda kegiatan yang sangat penting pada tahun ini, yaitunya LDK, latihan kepemimpinan ya dasar untuk OSTI Pondok Pesantren Madinatul Munawwarah. Ada beberapa hal dulu yang perlu saya sampaikan. Yang pertama, saya agak terkejut tadi wakil kita dibuka dengan pantun, ditutup dengan pantun ya. Saya kalau tahu tadi saya siapkan itu. Nah, pantun beliau luar biasa. Terima kasih Bu. Terus yang kedua perlu saya sampaikan, terima kasih banyak kepada Ustazah pembina OSTI dan kepada panitia kakak-kakak UIB yang telah mengatur, menjadwalkan agenda kita LDK kita hari ini yang cukup luar biasa. Saya lihat walaupun ruangannya sempit, tapi kita lihat ruangannya tidak kalah dengan Allah Hotel Rocky ya. Ya, terima kasih banyak Ustazah. Jadi selanjutnya perlu saya sampaikan, coba kita lihat anak-anak peserta LDK itu temanya luar biasa. Saat awal masuk saya lihat itu, siapa yang bisa yang membuat temanya ini luar biasa. Temanya ini ya, pemimpin muda Islam, mengabdi dengan ilmu, membimbing dengan akhlak. Ini luar biasa. Kalau kita cermati, ini sangat pas untuk OSTI, organisasi santri ya, sangat pas sekali, pemimpin muda Islam. Nah santri, kalau kita berbicara tentang pemimpin muda Islam, tentu kita ingat pemimpin yang dinobatkan di dunia yang berada di posisi wahid nomor satu adalah siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi kita. Jadi sangat pas sekali temanya hari ini santri ya. Jadi karena temanya itu, maka saya sampaikan terkait dengan gaya kepemimpinan Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa Nabi kita itu dinobatkan pemimpin nomor satu di dunia? Ya, karena gaya kepemimpinan beliau.
gaya kepemimpinan beliau itu sudah dinukilkan di dalam Al-Quran dan sunnah-sunnah beliau. Jadi apa gaya kepemimpinan beliau itu? Yang pertama adalah siddiq. Gaya kepemimpinan beliau siddiq, ya, benar, dapat dipercaya. Jadi pemimpin itu syarat utama adalah bagaimana masyarakat mempercayai pemimpin, ataupun yang dipimpin itu bisa mempercayai pemimpinnya, karena syarat pertama adalah siddiq. Rasulullah sudah membuktikan itu. Lawan takut dengan Rasulullah, teman segan dengan Rasulullah. Karena itu tadi, karena syarat pertama beliau lulus, ya, terkait dengan syarat pemimpinan yang pertama siddiq. Apa kepemimpinan Rasulullah yang kedua sehingga dinobatkan nomor satu kepemimpinan beliau di dunia ini? Itunya adalah amanah, dapat dipercaya, ya, jarang saja. Hari ini kita lihat pemimpin-pemimpin kelas dunia, masyarakatnya percaya dengan pemimpinnya. Tapi Rasulullah tidak. Baik itu lawan, kawan, sahabat dan sebagainya, itu sangat percaya dengan Rasulullah. Sehingga apa? Sehingga apapun niat dari masyarakat, apapun niat dari yang dipimpinnya itu, percaya menitipkan kepada seorang pemimpin, ya, percaya. Contoh, dia mau ini, ya, maka dipilihlah pemimpin ini karena nampak ada sifat dari amanah dari pemimpin tersebut. Jadi syarat kedua amanah. Yang ketiga tabligh. Sehingga Rasulullah itu dinobatkan menjadi pemimpin nomor satu. Yang ketiga tabligh, ya, tutur kata, menyampaikan, tidak arogan. Pemimpin ini kan banyak sering hari ini arogan, marah-marah kepada pemimpinnya, kamu ini tolol, kamu ini bodoh, tidak bisa melaksanakan itu, saya tidak bisa mengajarkan, saya simpel tuh. Ini itu bahasa pemimpin kan. Tapi Rasulullah tidak, menyampaikan kepada masyarakat, menyampaikan kepada umatnya dengan kata-kata yang lembut, dengan kata-kata yang termotivasi masyarakatnya. Walaupun yang disampaikannya itu sebenarnya, ya, keputusan yang sangat sakral atau keputusan yang sangat, kalau ibaratnya itu ini keputusan yang sangat penting, tapi beliau pandai menyampaikan karena ada sifat tabligh di dalam diri beliau. Yang ketiga. Yang keempat, yang terakhir, sifat Nabi yang sampai fakor, cerdas. Nabi Muhammad itu sekolah? Tidak. Guru beliau itu langsung dari siapa? Guru Nabi Muhammad langsung dari malaikat Jibril. Jadi beliau itu cerdas. Dianggap orang ummi, bodoh, tidak. Tapi beliau sangat cerdas sekali dalam memimpin. Anda hari ini yang terpilih hari ini, tahun ini, Anda seluruhnya cerdas ketimbang teman-teman Anda. Jadi, yakinkan diri wah cerdas. Kalau Anda yakin diri kita itu cerdas, maka syarat keempat dari kepemimpinan itu sudah tuntas. Saya yakin, pasti tahun ini 4 syarat ini itu harus Anda lakukan, ya, harus Anda dalami kalau ingin menjadi pemimpin muda Islam, ya, pemimpin muda Islam. Santriwan dan santriwati yang berbahagia, jadi terakhir ini yang perlu saya sampaikan, alumni Anda, contohnya saja terdekat yang kuliah di UIN, baik itu tamatan kemarin, tamatan sebelumnya, ataupun tamatan di awal, itu rata-rata seluruhnya sebodoh-bodohnya anak santri Madinatul Munawwarah itu mampu untuk memimpin sebuah organisasi di kampus. Ustaz Zahra juga pernah memimpin dulu.
Ustaz juga pernah memimpin dulu. Dan adik kakak-kakak Nanda 1 tahun kemarin dan 1 tahun sesudahnya itu banyak menjadi pemimpin di dalam kampus-kampus itu. Kenapa demikian? Karena LDK inilah, ya. Karena LDK ini mereka itu mampu menjadi seorang pemimpin yang diminati oleh yang dipimpin, ya. Jadi artinya apa yang saya sampaikan, LDK ini sangat penting, sangat penting sekali. Ini adalah awal dasar kalian belajar bagaimana menjadi seorang pemimpin. Pemimpin itu bukan laki-laki saja, bukan laki-laki saja, perempuan juga pemimpin, minimal untuk dirinya sendiri, ya, minimal untuk dirinya sendiri dan keluarganya nanti, ya. Jadi santriwan dan santriwati, selama LDK ini berjalan, tolong ikuti dengan semaksimal mungkin, ikuti dengan serius, ya. Kalau ngantuk, tahan ngantuknya, cari caranya tak ngantuk. Dan kawan-kawan tolong disupport kawan-kawannya. Kalau ada yang malah, support. Kalau yang ngantuk, kalian hilang ketuanya tuh, tak buat kan? Apa hubungannya? Itu hilang ketentuannya itu. Itu artinya apa? Artinya apa yang saya sampaikan? Teman kita hari ini yang ada di dalam kelas ini, pastikan seluruhnya, ya, seluruhnya mengikuti LDK dengan baik. Siap kira-kira santri? Dan besok ada kegiatan outdoor, itu tolong benar-benar kita siarkan, ya, bahwa menorah ini dia. Jangan sampai ada pelanggaran-pelanggaran di luar yang membuat sebuah komentar yang negatif untuk pondok kita. Dan saya yakin itu bisa Anda lakukan dengan sebaik-baiknya. Dan itu barangkali yang perlu saya sampaikan dengan mengharap ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan LDK kita tahun ini diridhoi oleh Allah, berjalan lancar, karena diberi kesehatan, ya. Kegiatan 2 hari ini itu dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mari sama-sama kita buka LDK tahun ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ustaz Afrizal atas sambutannya. Dengan demikian, kegiatan latihan dasar kepemimpinan Pondok Pesantren Madinatul Munawwarah Bukit Tinggi tahun 2025-2026 telah resmi dibuka. Kepada Ustaz Ustazah, silakan mencicipi hidangan yang telah disediakan. Como se o tempo parou, uma imagem gira e nunca cessou loop lento. A vida ficou e meu coração nunca voltou. Yaitu pemberian materi. Materi pertama akan disampaikan oleh Ustaz Tori dengan tema Kepemimpinan Birokrasi dan Perencanaan Pengelolaan Program. Kepada beliau kami persilahkan. Baik, sudah kenyang kayaknya. Oke, nanti dilanjutkannya. Sekarang kita masuk ke acara selanjutnya, yaitu hadiri. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih sebelumnya kepada MC telah memberikan waktunya. Baik, perkenalkan, nama saya Muhammad Tori. Saya dari UIN Muhammadiyah Padang dan sekarang akan memberikan materi tentang latihan dasar dengan akhlak. Oke, selamat pagi semua. Oke, pada masih semangat ya? Oke, baik. Sebelum kita memasuki ke materi pertama,
diberi amanah untuk dipercaya menjadi sebuah ketua panitia di sebuah acara, baik jadi ketua bidang di sebuah organisasi maupun ketua kelas waktu SD, SMP, SMA. Dan pada waktu itu saya kira menjadi pemimpin itu adalah hal yang mudah. Oke? Saya pikir cuma sekedar memberi perintah, memarahi orang. Ternyata tidak. Menjadi pemimpin tidak semudah itu. Menjadi pemimpin, kita harus bisa memberikan pengaruh positif kepada orang-orang, bisa mengarahkan semua orang untuk mencapai tujuan yang sama, dan bisa mengambil keputusan yang sangat amat tepat. Pada saat itu saya sadar ternyata menjadi pemimpin itu tidak mudah, atau bisa dibilang sangat amat berat. Bisa kita lihat dimanapun kita By the way, dulu akak alumni di sini juga 20 di Pondok Pesantren Madinatul Munawwarah Bukit Tinggi, dan melanjutkan studi di bimbingan dan konseling. Pada saat melaksanakan perkuliahan, pernah mengikuti beberapa organisasi. Dari semester 1 baru awal masuk 2020, masuk bulan Agustus, mulai belajar bulan September. Desember 2020, ambisnya ingin mengikuti sebuah organisasi gitu. Nah, jadi 2020. Oke, letakkan tangannya di samping kiri dan tangan bahunya. Nah, sekarang ulang perlahan. Oke, sekarang coba di depan kamu itu sudah. Bukan berarti mereka lebay ya, bukan berarti mereka lebay. Tetapi mereka sangat-sangat menangis, bukan berarti mereka adalah seseorang pribadi yang lebay, bukan. Tapi kalau ada kata-kata kakak yang salah, minta maaf. Semoga kedepannya kita akan bertemu lagi. Oke, diam-diam. 1, 2, 3. Organisasi Santri Pondok Pesantren Madinatul Munawwarah Bukit Tinggi periode 2025 periode 2026. Nah, jadi kalian masing-masing ini seharusnya sudah harus mempunyai jiwa-jiwa pemimpin